punya mindset yang tepat dalam memandang bisnis ini gitu. Oke. Itu satu. Kedua, harus punya mimpi besar kali ya. Oke. Kenapa mimpi besar? Karena menurut gua di bisnis asuransi ini nggak semudah itu gitu. Contoh nih, kalau orang ini cuma punya mimpi punya income 10 juta 20 juta. Mungkin bisnis ini terlalu susah buat dia. Oke. Tapi kalau dia memandang dia punya mimpi income 100-200 juta per bulan, mungkin bisnis ini terlalu mudah buat dia. Oke. Karena? Oke, mungkin gini kali ya. Intinya sih menurut gue semuanya kan bergantung cara kita memandang sesuatu ya. Ya. Nah, banyak orang memandang asuransi itu bukan sebagai bisnis. Bukan sebagai bisnis, jadi sebagai? Sebagai mungkin ya pekerjaan atau mungkin coba-coba aja gitu. Bisnis. Welcome to Melek Resiko. Hari ini masih bareng Ko Aswin sebagai narasumber. Pertanyaan belum di brief hari ini. Iya nih, apa nih pertanyaan, jangan susah-susah. Enggak lah, ini masih seputar insurance. Tapi bedanya kita akan sedikit switch. Kalau kita biasanya dari segi customer, sekarang kita dari segi agent. Dari segi agent. Banyak dari banget. Sudut pandang agent maksud Dari lo? sudut pandang agent. Kan banyak banget yang jadi agent asuransi sekarang ya. Tapi juga banyak yang tidak berhasil. Hitungannya, yang tidak berhasil juga banyak nih. Tapi yang berhasil juga jauh lebih banyak. Banyakan yang nggak berhasil sih kayaknya. Banyak yang berhasil ya? Seharusnya ya. Oke. Hukum alam kayaknya gitu nggak sih? Paretonya gitu. Buat orang yang sudah terjun di dunia asuransi lebih dari 3 tahun, sudah ada di koran Kompas juga. Ya. Bener ya? Benar. Bukan lampu merah. Bahaya dong. Bahaya kalau lampu merah. Otomatis dengan sudah di titik atau pencapaian sekarang, umumnya orang itu gagal jadi agent insurance tuh kenapa sih? Kan orang bilang, wah ini mah duitnya gede. Kalau duitnya gede kan harusnya banyak yang mau. Pasti banyak yang mau. Betul. Tapi kenapa juga banyak yang gagal? Coba diceritain. Biasanya gagalnya kenapa sih? Oke, dari sudut pandang agent ya. Berarti as a pekerjaan nih ya. As a pekerjaan. Kan orang bilang gampang kan di komen, wah asuransi mah duitnya gede. Wah asuransi tuh the next level of MLM misalnya. Oh bonusnya tuh gede. Ya kalau gede ikut lah. Itu kan nalarnya sederhana kan. Tapi ketika ikut, oh susah ternyata gitu loh. Apa sih biasanya kendalanya? Oke. Mungkin gini kali ya. Intinya sih menurut gue semuanya kan bergantung cara kita memandang sesuatu ya. Ya. Nah, banyak orang memandang asuransi itu bukan sebagai bisnis. Bukan sebagai bisnis, jadi sebagai mungkin ya pekerjaan atau mungkin coba-coba aja gitu. Bisnis dan pekerjaan tuh sesuatu yang berbeda loh. Bedanya di mana tuh? Maksudnya kalau kerja ya kerja aja kan. Kalau bisnis kan lu mikirin banyak hal gitu loh, boy. Diimani dalam hati ya, kayak soulful lah gitu ya. Satu diimani, kedua kalau bisnis kita nggak berhasil kan kita juga cari cara biar berhasil dan lain-lain gitu. Ngototnya masih ada kalau bisnis. Beda gitu. Iya. Nah, jadi kalau aku suka ngomong kayak gini nih kalau ke tim gitu ya. Keunggulannya asuransi itu modalnya kecil. Betul. Hampir bisnis tidak ada modal malah. Modalnya itu sangat kecil gitu. Tapi sekaligus itu jadi kekurangan gitu. Kurang apa tuh? Contoh boy, kalau lu start bisnis nih 2M. Kalau bisnis lu sepi gimana boy? Apa yang lu lakuin? Otot harus jualan. Kenapa? Karena udah modalnya gede. Karena kalau nggak 2M lu hilang. Iya. Nah somehow kadang di asuransi karena modalnya nggak gede, saat ada masalah, ada kendala dan segala macam, which is pasti ada gitu ya masalah. Betul. Di setiap bisnis apapun gitu. Betul. Orang mental gitu. Even proses-proses awalnya udah ada yang mental gitu loh boy. Iya. Gitu kalau gue ngelihatnya ya karena satu nggak memandang ini sebagai bisnis yang besar gitu. Jadi plus minusnya tetap ada ya, walaupun kayaknya modal kecil jadi benefit, malah modal kecil ini juga jadi negatif ya, atau jadi kurang greget lah ya usahanya untuk memperjuangkan bisnisnya. Nah baik lagi menurut gue tergantung orang memandang gitu loh. Kan ada nih kalau dibilang kita kayak lebah atau kayak lalat gitu boy dalam memandang sesuatu. Kalau lebah? Kalau lebah itu nyarinya bunga-bunga gitu. Kalau lalat nyariin sampah. Betul. Nah setiap hal tuh selalu kita bisa lihat dari dua sudut pandang kan. Pasti. Even lebih dari dua sudut pun pandang ada, gitu, betul. Gitu. Karena kan jenis kelamin juga udah lebih dari 2 ya. Iya benar. Apalagi sudut pandang hitungannya. Iya benar. Tapi belum diakui kali boy. Di Indonesia belum. Betul. Ya. Tapi ada loh sekolah yang udah ada
Iya, jangan dilanjutin. Iya, udah Lebih panjang urusannya. nggak jadi 10 menit. Nggak jadi 10 menit. Nantinya hari ini konten 10 menit. Tapi berarti ketika ini jadi sebuah benefit untuk orang yang cari bisnis modal kecil keuntungan besar, ternyata juga banyak yang patah arah karena udahlah duit segitu nggak apa-apa lah gue gagal gitu ya. Betul. Iya, even nggak mikir ya udah lewatin aja gitu. I Gua see. nggak rugi apa-apa gitu. Oke, kan. itu kan salah satu nih. Hal lainnya apa? Salah satu ya. Tadi pertanyaannya apa? Apa yang membuat orang nggak berhasil di bisnis ini? Iya. Ya, menurut Apakah penyampaiannya kurang atau memang tidak melakukan servis dengan baik? nah itu baru berikutnya sih Boy menurut gua. Tapi menurut gua untuk start awalnya ini loh. Start awalnya tadi tuh mindsetnya seperti itu tuh. Berarti orang yang mau terjun di bisnis ini harus punya mindset yang oke dulu. Betul. Tepat gitu. Tepat. Punya mindset yang tepat dalam memandang bisnis ini gitu. Oke. Itu satu. Kedua, harus punya mimpi besar kali ya. Oke. Kenapa? Mimpi besar karena menurut gua di bisnis asuransi ini nggak semudah itu gitu. Contoh nih, kalau orang ini cuma punya mimpi punya income 10 juta 20 juta. Mungkin bisnis ini terlalu susah buat dia. Oke. Tapi kalau dia memandang dia punya mimpi income 100-200 juta per bulan, Ya. mungkin bisnis ini terlalu mudah buat dia. Oke. Karena Iya, contoh kalau income 10-20 juta, iya. tiap hari harus ketemu orang Iya. dan berpotensi ditolak. Oh, Ditolak paham. teman dekat. Paham. Mendingan dia ngantor aja 10-20 juta Ya masih 6 bisa tahun dia 7 dapat tahun gitu. lah, iya. Iya dalam 6-7 tahun ke Iya, depan iya. gitu. Tapi kalau dia punya mimpi 100 juta sebulan Iya. dalam 2-3 tahun ke depan, itu Kayaknya masih rela melakukan rela itu. lu mau ketemu di tempat lain manapun gitu loh. Di Oke. tempat mana yang bisa membayar 100-200 juta dalam 2-3 tahun ke depan I see. per bulannya loh. I see. Nah, dengan lu punya dream yang sebesar itu, yang kendala-kendala kecil ini jadi makin kecil gitu, makin hilang gitu. Jadi pondasinya ya mimpinya dulu bisa Menurut jadi gua ya. gitu ya. Oke. Ini fundamental yang gua rasain ya dulu Ya. gitu. Jadi cerita flashback dikit gitu ya. Awal-awal gua jalanin ini nggak gampang juga Boy. Oke. Tapi yang ada dalam otak gua, kalau gua nggak berhasil, gua nggak akan bisa punya income yang bagus nih. Kalau gua nggak usahain, gua akan gagal nih di bisnis ini. Oke. Padahal bisnis ini sebagus itu untuk gua gagal. Ah. Sangat sesayang itu untuk gua gagal gitu. Iya, karena kan secara bisnisnya memang ini kayak ini produk primer bukan sih, bukan sekunder kan hitungannya. As a product, ini produk dasar ya. Iya, produk dasar. Pada prinsipnya semua Produk orang butuh. consumable, betul. Dan yang dikonsumsi orang karena Iya. kebutuhan orangnya, seharusnya bukan gitu. kebutuhan produknya. Betul, tapi sayangnya bukan sayangnya, Nah, baik lagi nih. Gua memandang bukan sayangnya nih, tapi keuntungannya banyak orang belum sadar. Oke. Kalau asuransi itu basic needs setiap orang gitu. Betul. Nah, justru keuntungan buat kita adalah mereka belum sadar kita bisa prospek mereka. Kita bisa jadiin mereka nasabah kita gitu. Benar. Gue ngeliatnya kayak gitu. Iya. Ya, waktu itu kan juga kita udah datengin Koromi kan. Ya, Koromi juga hitungannya berusaha memprospek orang di PI ya. Apa di PI mall kan ya, di sampai mall. diusir kan. Iya, digeret kayak kucing, Pak. Iya. Itu yang ngegeret masih jadi satpam, Korominya udah se-M lebih sebulan. 1, kemarin berapa ya? 17 M setahun kayaknya 17 M Romi itu. setahun. Menarik. Ya itu perjuangan yang emang dilewatin sama Korominya sendiri gitu Iya. loh. Dan kalaupun diceritain ke Gen Z sekarang, masa sih gitu loh. Iya gak sih gitu loh. Orang yakin gak sih lo pernah di PI digeret satpam itu painful loh itu hitungannya. Gue juga mungkin nggak bisa tuh kayak gitu Rom. Boy. Jadi Rom. Iya. Boy. Nggak Iya bisa makanya ngalamin agak-agak seperti mengujudkan. Gue dia cerita sih kaget sih kayak kayaknya lu worth it deh gitu loh. Iya. Worth Ya tapi it memang banget deh. tahun-tahun itu, jadi kalau gue ngeliat tahun-tahun berapa tuh 10-15 tahun yang lalu tuh jual asuransi nggak semudah hari ini gitu. Iya, kredit card aja masih gak umum. Iya, awareness orang belum terbangun sih. Iya, Hari ini udah mendingan gitu Boy. Sudah lebih oke Udah lebih dibanding oke. sebelumnya. Betul. Oke. Berarti untuk ini kan udah mau habis nih ya. Konklusi untuk kalian rasanya kalau yang ingin berhasil di bisnis asuransi, berarti harus punya mimpi yang besar. Harus punya mimpi besar dan mau bayar harga untuk kejar mimpi itu gitu. Yaitu harganya berupa Kerja keras, proses yang menjalani hari per hari dalam pekerjaan ini gitu. Iya.
Karena menurut aku untuk satu mimpi besar nggak banyak loh kendaraan untuk menuju sana, Boy. Betul. Kecuali memang kita anak konglo gitu ya, punya banyak privilege gitu. Tapi kalau untuk orang-orang biasa, untuk merubah hidup itu menurut gua asuransi itu salah satu pilihan ya. Iya. Gitu. Ya. Menarik. Jadi ada beberapa quotes gitu ya dari teman-teman tuh ya. Banyak orang itu kerja untuk bertahan hidup, Boy. Oke. Padahal kita bisa kerja untuk berubah hidup. Oh. Balik lagi ke motivasi dasarnya. Iya, dan menurut gua asuransi ini adalah proses lu bekerja untuk bisa merubah hidup lu. Menarik. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum bisnis asuransi, kalau mau coba silahkan, tapi pastiin punya why dulu yang kuat. Ya. Karena kalau memang kalian bukan pewaris, minimal ya kalian ya jadi perintisnya lah ya hitungannya. Iya. Oke. Menarik. Kalau misal udah punya 2 itu harusnya bisa sustain atau minimal ada. Minimal bisa mulai ya. Bisa mulai dulu ya. Motivasi kan bikin kita kalau tergerak lah banyak ya. quotes kan untuk memulai kan. Iya. Habis itu mempertahankannya kita butuh konsistensi lah dalam aktivitas hariannya. Benar. Gitu. Oke. Itu aja buat teman-teman yang nonton. Semoga aja yang belum berbisnis asuransi kalau mau nyoba silahkan. Boleh kontak kita juga. Iya, kontak kita juga boleh. Karena secara modal memang minim, tapi secara effort ya emang harus effort. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini hal yang tidak oke untuk kalian, ya kalian bisa kejar mimpi kalian yang lainnya. Betul. Yang lebih proper untuk kalian. Karena ya memang nggak semua orang fit di bisnis tertentu. Ya contoh gue misalnya jualan makanan kayaknya juga berat deh kayaknya. Gitu loh. Ada iya dong. Nah, baik lagi kalau gue sih sebenarnya ngelihatnya lu mau bisnis mau jalanin apa enggak gitu ya. Tujuannya apa? Kalau gue sih ngelihatnya gitu ya, Boy. Benar. Bukannya pekerjaannya apa nih, tapi tujuannya gue bisa nggak achieve tujuan gue itu pakai pekerjaan gue gitu. Tapi kayaknya harus cek pacenya juga ya, cocok apa enggak ya gitu ya. Iya, itu mungkin next levelnya itu. Kalau rencananya mau di plug in ke sini siapa tahu mau iklan kan. Belum penuh slotnya. Siap loh itu. Siap menampung kita ya. Bisa menampung atau kalau yang sudah dipace kayaknya ada resiko bisa kita masukin juga kan ke customer-customernya. Ada yang tahu juga. Iya, benar. Oke lah, itu aja buat episode kali ini. Thank you banyak yang udah nonton Melek Resiko. Semoga dengan adanya episode ini bisa, ya kalian bisa mutusin lah mau ikut atau tidak, mau jadi agent atau mau jadi nasabah aja, bebas. Itu ada di pilihan kalian. Tapi kalau dibilang banyak yang susah, banyak yang sudah merubah hidupnya. Betul. Untuk jadi dari yang sebelumnya ke sekarang lewat bisnis asuransi. Oke, thank you. Bye-bye. See you at the next episode. Bye-bye.